Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi ini terkait pemain baru Persib ya, Girone Del Pino. Nah, saya masih belum tahu tuh enak ngejanya gimana ya. Karena walaupun ejaannya seperti itu, kadang-kadang kalau untuk Spanyol, Prancis ya, terutama Spanyol dan Prancis, dibacanya nggak tekstual pakai mulut Indonesia ya. Saya megangnya Del Pino aja deh. Kayaknya kalau Del Pino tingkat salah ejanya sedikit ya. Nah, ini pembelian yang perlu diapresiasi ya, bagus banget gitu. Jadi terlepas karir dia yang oke ya, terakhir tuh main di mana, di Liga Thailand gitu ya. Terlepas dia main oke di sana, saya pikir eh, pelatih ya, pelatih sekaliber Wismia ini kan memang orangnya punya visi misi ya, visi misi jelas. Lalu perlu ada satu pemain ya yang bisa menerjemahkan keinginan dia tuh apa gitu. Nah, kenapa saya bilang satu pemain? Karena kalau pada prakteknya mas semua pemain harus ngerti maunya pelatih apa ya. Nah, tapi satu pemain ini memang jadi pemain kunci ya. Nah, banyak yang ngomong ini playmaker, playmaker, playmaker. Saya sih nggak tahu ya, beda pendapat atau enggak sama teman-teman semua. Ada yang menganggap playmaker itu kan posisi ya, posisi katanya pemain tengah, dia yang mengatur ritme. Jadi kayak kalau itu mah saya bilang bukan playmaker, itu mah gelandang ya, itu mah gelandang. Ada gelandang serang, gelandang bertahan, sama gelandang yang di tengah statis namanya apa, CM, center midfielder. Nah, makanya saya nggak tahu nih kita beda pendapat apa enggak, tapi menurut saya playmaker itu nggak tergantung posisi ya, tapi dia adalah kendalinya gitu. Jadi playmaker itu nggak tergantung posisi sebetulnya, tapi dialah otak permainan ya. Dia yang bisa menentukan kapan masa transisi, mundur, maju, naik, melebar, persempit gitu ya. Lalu aliran bola itu dari dia biasa ngedrill ke depan, apa ngulur lama-lama biar narik pemain lawan. Dan otak serangan itu adalah seorang playmaker. Jadi sebetulnya playmaker itu, kalau saya ya, saya bukan pelatih, cuma saya memperhatikan bola belasan tahun. Playmaker itu bukan posisi. Makanya sering dikatakan, wah klub ini nggak punya playmaker, klub ini bagus pemainnya tapi nggak ada playmaker. Kalau playmaker diartikan posisi, ya pasti selalu punya gitu, karena kan posisi ya, tinggal nyari orang dengan posisi itu. Tapi playmaker itu bukan posisi ya, tapi peranan loh ya. Makanya playmaker, banyak yang ngomong kan playmaker itu adalah posisi di tengah. Nah, kenapa seringnya pemain tengah sebagai playmaker? Yaitu karena tadi ya, karena peranan dia kan tadi saya udah ngomong masa transisi, aliran bola dari depan ke belakang, belakang ke depan, narik pemain, melebar ya, pasang surutnya itu kan memang penentunya itu sentralnya di tengah gitu. Makanya secara praktik rata-rata seorang playmaker itu memang tengah, pemain tengah. Tapi apakah selalu playmaker itu pemain tengah? Ya enggak juga. Contoh paling simpel ya, timnas Jerman tuh zamannya Franz Beckenbauer. Siapa playmakernya? Franz Beckenbauer. Posisinya apa? Libero, pemain belakang. Tapi inisiatif penyerangan ya, inisiatif penyerangan, lalu komando segala macam itu dari dia. Makanya seorang playmaker itu biasanya merangkap sebagai kapten kesebelasan juga gitu ya. Karena kan otak serangan, lalu rohnya tim ini ya. Lalu termasuk agresivitas tim. Karena ada pemain-pemain yang terpengaruh sama seorang playmaker itu. Kadang-kadang kalau playmakernya kalem ya, tiba-tiba ketika playmakernya mainnya kenceng, itu kebawa semua kenceng gitu ya. Jadi playmaker ini bukan posisi sebetulnya, bukan posisi baku, tapi dia lebih ke peranan ya. Kayak Manchester United nih, waktu beberapa tahun ya setelah, kalau nggak salah Roy Keane-nya itu nggak main apa udah pensiun saya lupa. Itu kalau saya perhatikan playmakernya MU itu ada di sayap, malah Ryan Giggs, tahu ya, pemain nomor 11 sayap kiri. Nah, dialah playmakernya. Jadi mau bola masuk dari kanan ya, kanan tuh berarti sisi sebelahnya, mau dari tengah segala macam, itu dari dia tuh yang menentukan di bola itunya tuh dia gitu. Kadang-kadang
kayak siapa ya, Paul Scholes segala macem malah nunggu bola dari dia. Jadi semua bola tuh dari kiri dulu inisiatifnya. Nah itulah playmaker. Lalu Persib katanya selama ini kan nggak punya playmaker ya, itu dia berarti mungkin ya yang kita lihat di Persib ini playmaker itu ya memang peranan. Dulu sempat dibilang Lourenço Cabañas ya playmaker. Jadi sebetulnya kalau kita ngomongin peranan, kita bisa melihat lah. Ini saya pengen nyebutin beberapa playmaker ya yang saya alami nih. Yang saya alami 5 lah, ya 5. Saya coba cari 5 yang oke banget gitu ya. Oke banget. Yusuf Bahtiar ya, dulu Yusuf Bahtiar, Lourenço Cabañas, Alejandro Tobar, terus siapa lagi ya? Playmaker. Eka Ramdhani bisa nggak disebut playmaker? Bisa lah ya, Eka Ramdhani. Nah kesini siapa? Mark Klok bisa ya, Mark Klok. Tapi tetap playmaker ya kan tiap klub itu harus ada gitu ya. Tapi kan peranannya optimal enggak ya? Saya kira Mark Klok kayaknya enggak jadi playmaker dia ya, enggak ya. Karena kadang-kadang inisiatif segala macam bukan dari dia. Jadi udah benar tuh Luis Mia ngambil pemain ini gitu ya. Karena saya yakin nanti ada skema-skema yang lihat nggak di musim lalu ada beberapa taktik ya, strategi Luis Mia. Kalau kita lihat di atas kertas, oh ini bagus karena ini akan cepat, ini akan ini begini, tapi nggak jalan ya. Bola itu sering hilang ketika main di sayap. Padahal menurut kita kalau misalkan pemain ini mainnya bagus di sayap, bakalan ngabret Persibnya, tapi enggak ya, malah kehilangan bola sering di sayap gitu. Akhirnya nyoba main di tengah ya nggak sebagus kalau kita main di sayap gitu. Nah kejadian ini bisa jadi ternyata pemain sayapnya lawan lebih bagus daripada pemain sayapnya Persib ya dalam beberapa pertandingan. Kalau nggak salah kejadian seperti inilah yang membuat Persib itu tergelincir beberapa kali karena tingkat agresivitasnya menurun drastis gitu ya. Jadi playmaker yang baru ini diharapkan akan bisa menerjemahkan apa maunya Luis Mia ya nanti ke depannya gitu teman-teman. Jadi saya sepakat bahwa nggak ada playmaker ya, nggak ada peranan playmaker ini serius gitu, kuat gitu, peranannya kuat gitu ya. Sebetulnya ada satu pemain yang nggak populer ya, tapi saya pikir kalau dia dikasih kesempatan itu playmaker bagus, namanya Piotr Orliński ya. Jadi ada zamannya trio Polandia tuh, ini pemain asing pertama di Persib kan 3 pemain Polandia kan dianggap gagal ya, Dolega, Muharski kiper, Dolega itu striker, sama Orliński. Nah Orliński ini sebetulnya bagus jadi playmaker ya, cuma ya dia punya keterbatasan, teman-temannya kadang-kadang nggak bisa mengimbangin dia. Nah terus makanya stigma pemain Polandia jelek-jelek itu ya dia jadi korban juga gitu. Padahal saya beberapa kali lihat Orliński ini bagus banget jadi playmaker ya. Jadi ketika bola di dia tahu mau ngapain gitu. Beberapa kali ada bola itu sebetulnya dia kirim ya ke pemain Persib, itu nggak langsung ke orang, nggak bolanya tuh nggak ke orang, tapi bola daerah. Maksudnya biar si pemain Persibnya ini ngejar gitu loh. Tapi pemain Persibnya diem. Makanya banyak orang nyangka Orliński salah oper, terbalik, ngopernya terbener. Padahal enggak ya. Kalau yang sering nonton bola itu tahu itu sebetulnya ngasih bola daerah ya. Jadi nggak langsung ke si pemain. Nih misalkan ini pemain nih, Orliński nggak ke dia, tapi ke depan sini. Maksudnya biar dia lari. Ini enggak gitu. Nah jadi kayak ngoper nggak bener gitu ya. Itu teman-teman ya. Jadi kita lihat kemampuan Del Pino nanti mungkin ada beberapa lagi dicoba. Nah kalau misalkan Del Pino ini bagus, saya yakin penampilan Persib akan lebih bagus ya daripada musim lalu. Itu artinya apa? Agresivitas, determinasi itu akan meningkat dan peluang juara mah ya jelas ada ya. Cuma masalahnya kita nggak tahu nih persiapan tim lain gimana. Karena tim lain juga serius ya. Terbukti ada beberapa klub yang lumayan dananya kuat, itu kuota pemain asing langsung terpenuhi tuh ya, langsung terpenuhi gitu. Oke teman-teman, gitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu 10 menitin ya. Saya lagi ada di mana coba?
di salah satu tempat di Kota Bandung. Udahan ya.